Namanya Rizal. Ia baru saja bekerja sebagai satpam di Menara Saidah. Saat itu, Menara Saidah masih banyak dihuni para pekerja kantoran sebelum akhirnya ditutup. Malam itu ia bertugas jaga malam bersama temannya Vino. Hari menjelang malam, satu persatu para karyawan meninggalkan gedung itu. Hingga hanya tersisa mereka berdua bersama karyawan yang sedang lembur di dalam. Malam itu suasana terasa sangat dingin. Angin berhembus cukup kencang. Rizal yang berada di depan pos satpam merasa kedinginan. Sementara Vino asik menyeruput kopi di dalam pos. Jal, kenapa lu? Dingin bang. Emangnya lu gak ngerasa dingin? Ya udah, nyeduh kopi dulu sana, biar badan lu angetan. Iya, nanti deh bang. Bang, udah malam gini, emang masih ada ya yang kerja di dalam? Emang ini jam berapa ya? Jam 11 malam bang. Harusnya sih udah pada pulang ya. Tapi kok itu kayaknya di atas masih ada orang ya bang? Ya, mungkin emang lagi ada yang lembur kali di atas. Atau mungkin juga engineering lagi jaga malam kali ya. Dari depan pos, Rizal yang memang masih baru di sana kadang penasaran dengan suasana di Menara Saidah. Ia memainkan senternya, menyorot ke sudut-sudut luar gedung, hingga ia sedikit terkejut saat menyorot seorang wanita yang berada di depan gedung. Siapa tuh? Kok ada cewek ya? Wanita itu memakai baju merah. Dengan penuh inisiatif, Rizal menghampiri wanita itu tanpa bertanya kepada Vino. Permisi, maaf mbak. Lagi cari siapa ya mbak? Sebelum wanita itu menjawab, Rizal dibuat takjub ketika wanita itu menengok ke arahnya. Wajahnya cantik, putih dan bersih. Seperti ada keturunan orang Eropa. Aromanya juga sangat wangi, seperti wangi melati. Rizal langsung terpesona dibuatnya. Maaf pak, saya mau ke lantai 13. Iya, ada perlu apa ya mbak? Teman saya masih lembur di sana. Boleh saya minta antar pak? Saya takut sendirian karena kelihatannya gedung ini sudah sepi. Oh, temennya lagi lembur mbak? Iya pak, saya mau antar makanan. Ya udah, sebentar ya mbak. Saya izin dulu nih ke teman saya. Iya pak. Rizal mendekat ke arah pos menemui Vino. Sementara itu, Vino terlihat sedang asyik mendengarkan lagu dengan headset yang ada di telinganya sambil angguk-angguk. Bang Vino, gue anterin orang dulu ya ke lantai 13. Bentaran doang kok bang. Ntar gue langsung balik lagi. Ya bang ya. Vino hanya mengangguk-ngangguk tapi seperti tidak mendengar perkataan Rizal. Hingga Rizal coba menepuk pundaknya. Weh, bang. Gue tinggal dulu ya. Iya, hati-hati lu. Rizal yang merasa sudah dapat persetujuan dari Vino, lantas bergegas kembali ke wanita tadi. Pikirnya kapan lagi malam-malam bisa berduaan sama wanita cantik. Emangnya kalau rezeki gak bakal kemana? Asik dah. Loh, kemana nih si mbaknya? Gak mungkin kan dia langsung ke lantai 13. Mbak. Iya pak, saya di sini. Astagfirullahaladzim, manggitin aja sih mbak. Saya kira. Kira apa pak? Iya, saya kira mbaknya udah duluan ke atas. Kan saya tidak berani pak. Iya juga ya. Ya udah, ayo mbak saya antar. Mereka berjalan beriringan menuju lift. Saat di dalam lift tidak ada obrolan, karena Rizal pun sungkan jika mengajak bicara lebih dulu. Walau dalam hatinya Rizal ingin sekali berkenalan dengan wanita di sebelahnya. Rizal mengarahkan wanita itu ke kantor yang dimaksud. Suasana di lantai 13 sangat sepi. Bahkan hampir tak terdengar ada orang yang berada di lantai itu. Wanita itu berjalan lebih dulu dan cukup cepat. Rizal yang baru pertama kali ke lantai 13 di tengah malam
mencoba melihat situasi sekitar kantor. Lorong demi lorong coba ia perhatikan, sampai ia masuk ke kantor yang dituju wanita tadi. Suasana kantor sangat minim penerangannya, bahkan ada beberapa lampu yang kosak, mati lalu nyala. Begitu seterusnya. Rizal mengeluarkan senternya. Ia melihat ada salah satu layar komputer yang belum dimatikan. Oh, ternyata benar. Ada yang belum pulang jam segini. Tapi di mana orangnya? Terus, ini Mbak yang tadi kemana ya? Kok gue ditinggal? Mbak? Mbak? Di mana ya? Terdengar pula suara mesin print seperti sedang dioperasikan. Suaranya justru membuat Rizal cukup takut. Pandangannya mengarah ke mesin itu. Kenapa tuh mesin print nyala sendiri? Kayaknya nggak ada orang dari tadi. Mbak, itu Mbak yang tadi bukan ya? Rizal mencoba mencari wanita baju merah yang ia antarkan tadi. Karena sangat aneh kalau dia ditinggal sendiri di lantai 13. Mbak, ini mau saya tinggal atau bagaimana ya? Terdengar langkah kaki berjalan menjauh ke lorong lain. Mbak, di mana Mbak? Aduh, kemana ini cewek? Mbak, Rizal mulai merasa ada yang aneh. Terdengar beberapa benda jatuh dengan sendirinya. Ia juga terkejut karena seperti mendengar kursi kantor bergeser. Ia pun menoleh ke arah kursi. Dari belakang Rizal menebak kalau itu adalah wanita yang tadi. aduh Mbak, saya panggil-panggil dari tadi kok nggak dijawab. Udah ketemu sama temennya Mbak. Mbaknya mau saya tinggal atau saya tungguin ya? Terdengar suara ketawa kecil yang cukup familiar. Di saat seperti ini, namun sumbernya bukan dari wanita di depan Rizal. Ia menoleh ke sumber suara. Dilihatnya seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih sedang tersenyum di atas lemari. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Rizal yang matanya tak bisa terbuka lebar langsung mengajak wanita di kursi untuk segera pergi. Mbak, udah yuk Mbak yuk. Kita keluar yuk Mbak yuk, jangan di sini Mbak. Mbak, Merasa tidak mendapat jawaban, Rizal menengok ke belakang ke arah kursi. Dilihatnya seorang wanita berbaju merah sedang tersenyum tapi dengan wajah yang sangat pucat. Wajahnya mirip sekali dengan wanita yang ia antar. oh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja lagi nih. Rizal langsung berlari terbirit-birit. Ia menuju lift. Tapi posisi lift masih sangat jauh dari lantai 13. Ia berlari ke arah tangga darurat. Napasnya tak beraturan. Jantungnya berdetak begitu cepat. Telinganya masih dihantui tawa wanita tadi. Rizal menuruni tangga sekencang-kencangnya dan berpegangan pada sisi tangga. Tapi baru beberapa lantai, ia seperti bukan memegang tiang tangga. Sangat lunak dan dingin. Duh, kenapa di tangga lembek banget? Pas ditengok, Ya Allah. Aduh. tangan kuntilanak itu ia genggam. Wajahnya sangat pucat dan dari mulutnya mengeluarkan darah. Rizal pingsan seketika. Beberapa saat kemudian, terdengar suara memanggil namanya. Jal, Rizal, Jal bangun Jal, Jal. Duh. Di mana nih gue? Udah, tenang aja. Gue kenapa, Bang? Lu pingsan. Gue temuin di lantai 13 tadi. Hah? Bukannya gue udah turun ya, Bang? Udah, gak usah dibahas deh. Tadi gue pikir lu mau ke WC doang, makanya gue iya aja. Gue tungguin kok gak balik-balik lu. Lah, ini mah lu dikerjain sama si Noni Belanda. Mau kenalan kali dia sama lo ya? Apa, Bang? Noni Belanda? Jadi lu udah tahu kalau di sini ada hantunya? Ya udahlah. Yuk, bangun. Sejak saat itu, Rizal mulai terbiasa dengan hal-hal aneh di Menara Saidah. Tapi sayangnya gedung ini tak bertahan lama.
para penghuninya mulai pergi, dan gedung ini resmi ditutup karena kondisinya yang miring.